Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi syara'a lana as-siyama fi syahri Ramadan, syahril maghfirah, syahril ibadah. Lilladzina amanu la'allahum yattaqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Bapak, Ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kalau tidak ada perubahan, mungkin Selasa muko kitulah mulai bertarawih untuk memulai ibadah Ramadan tahun kini. Pada malam kini atau Selasa kini berarti adalah Selasa yang terakhir pengajian rutin kita sebelum masuknya bulan puasa. Oleh karena itu kita berusaha malam kini marahkan uraian demi uraian, pengajian demi pengajian kepada persiapan kita untuk memasuki bulan Ramadan itu. Karena memang menurut sunnah, perintah dari Nabi awak, hendaklah awak sedikit bersiap untuk memasuki bulan suci Ramadan itu. Setidak-tidaknya ada 3 persiapan yang perlu kita siapkan sebelum puasa masuk. Pertama sekali adalah persiapan sosial atau persiapan ijtimaiyah yang awak lahirkan dalam kehidupan sehari dalam bentuk maaf memaafkan. Fa'fu wasfahu. Makanya ambo dima-dima menyabui halal bihalal itu sebelum puasa tapek lo diadona sawananya, yaitu dalam bentuk saling memaafkan. Yang kedua, persiapan kita adalah persiapan ilmu. Mau ulang balik ba'a puasa narancak, ba'a awak mengamalkan Ramadan ko yang tapek. Karena awak takut mungkin ragu dek lah mau lupa dek banyak, aki awak lah banyak nan suak. Nah, sehinggalah mulai banyak nan lupa, awak takut banajan tak jadi beko minyak habis sambah tak lama. Nabi awak mengancam itu, kam min saimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Bara banyaknya nan berpuasa tapi nyo cuman memperoleh dari puasanya awi jok lapar sih. Aku perlu persiapan ilmu. Kemudian yang ketiga adalah persiapan arato. Persiapan arato artinya disunahkan dalam agama kita, hendaklah wak meningkatkan berbagai macam ibadah wak di bulan puasa. Sembahyang diperbanyak dan termasuk sedekah diperbanyak. Dia termasuk yang lain-lain. Kalau abang tanya kapak ke ibu apa warna jawabnya tu? Mana banyak makan awak di bulan puasa kalinya daripada di bulan carai? Banyak di bulan carai. Bulan carai setidaknya 3 kali itu lah. 6 pagi lah, tengah hari lah, malam lah.
Tapi kalau bulan puasa barangkalinya duanya. Mana dua tu kayo? Buka cek, sahur cek. Iyo 2 kali makan awak di bulan puasanya, banyak kalinya di bulan carai. Tapi pokoknya mah gadang. Agak gadang pokoknya di bulan puasa. Iyo duanya berbuka cek, bersahur cek. Tapi agak badagok. Nah, termasuk ayahnya. Ada yang kalau tak ada sana, ada yang tak kebuka di rumah. Kan ada tu. Terpaksa lah buat sana kepanjangan. Agak naik kosnya di bulan puasa. Makanya perlu persiapan harato. Nah baju raya, baju segala macam baju, kan di bulan puasa je tu. Lalu lain kue cimpirik, kue timpi, kue segala macam kue, kan bulan puasa juga tu. Nah macet rumah, macet bibi, macet tumi segala macam kadicai, kan bulan puasa menyambut hari raya tu. Makanya akibatnya bulan puasa tu agak banyak persiapan harato. Mau tak mau, tu nang kawak persiapkan. Namun sebelum kita masuk kepada 3 macam yang telah disampaikan tadi, ada cik yang ingin sampaikan kepada kita. Apa ibu jamaah sekalian? Kapatang cik lai ada nama debat ambo. Uya, iyo nyebut. Bakok berbeda ketetapan Muhammadiyah jok kalender. Di kalender puasa tanggal 1, tanggal 9 balik. Abang kau ditetapkan di Muhammadiyah tanggal 8 balik. Yang pemerintah insya Allah nanti akan ditunggu. Jawa ambo. Janganlah berang tu ambo. Sebab nan salah na ambo nyebut. Pertama ambo ingin sampaikan dulu. Tanggal menurut kalender. Dengan tanggal menurut ibadah puasa dan ibadah Syawal, ibadah Zulhijjah itu berbeda. Beda itu saja saya suak lain. Alun laya wa alai lawa itu je tu. Nyo tanggal tu de tong tu. Baik tong tu mah. Sehingga dapatlah tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 30. Ndak bata toko uwak balata angkat awak saja tu. Baik tuang. Mai tuang tu dalam bahasa agamanya dihisap. Gitu. Sehingga ada namanya ilmu hisap. Kalau anak kuliah di Fakultas Syariah, salah satu di antara mata pelajarnya adalah ilmu hisap. Secara bahasa mensaji supaya awak tenang dalam menyikapi ko mau sampaikan ada 2 macam hisap atau 2 macam metong bulan. Karena Bapak Ibu sekalian, hari yang di dalamnya ada tanggal 1, tanggal 2 itu di dalam kehidupan awak kan 2 macamnya. Ada Masehi namanya, ada Hijriah. Masehi dipakai secara dunia internasional, timur, barat, utara, selatan. Bulannya itu mah Januari sampai Desember. Kalau nah Hijriah disebut dengan tahun Islam, bulannya itu mah mulai Muharram sampai apa? Sampai Zulhijjah. Kok tak lo dapet akad. Mulai Muharram sampai Zulhijjah. Kalau di dalam perhitungan bulan Masehi, itu yang menjadi patokannya perjalanan matahari. Nah, perjalanan matahari. Pertukaran tanggal itu menurut urang dan condong kemari, pukul 00 tengah malam. Ini hari Selasa nak. Beko pukul 2 balik lewat semini, itulah Rabu dirinya tu. Jam 00 dirinya. Ini awak mengecian kini hari Selasa karena awak menghitung menurut Masehi. Sebab menurut Masehi pertukaran hari itu jam 00. Jam 2 balik. Tapi kalau menurut tahun Islam, Hijriah, pertukaran hari itu matahari tabanam.
Jadi kalau menurut perhitungan Hijriah tahun Islam, kini tidak Selasa hari lah Rabu hari kini. Nah, itu kan bisa awak tangkuk secara bahasa mansaji itu. Mangkola Rabu hari kini buya. Sebab menurut perhitungan Hijriah atau tahun Islam, pertukaran hari itu adalah matahari tabanan. Itulah makanya beko taruh awak biasa sebagai contoh. Kalau umpamanya awak Rabu puasa, tu Selasa malamnya awak lah batarawih. Tarawih itu samananya lah hari Rabu tu. Lah tanggal 1 menurut perhitungan ajaran Islam atau tahun Islam. Puasa dulu baru tarawih, atau tarawih baru puasa. Tarawih dulu, tarawih itulah tanggal 1. Sebab pertukaran tanggal menurut tahun Islam tu matahari tabanam. Nah Bapak Ibu, itu cik. Yang kedua, abah mangko datang tanggal 1, tanggal 2 nya untuk dapatnya tanggal 2, tanggal 3 sampai tanggal berikut sampai habis harus ada tanggal 1 dulu. Nah untuk mencari tanggal 1 kalau di dalam tahun Islam itu patokannya bulan. Kalau tahun Masehi tadi matahari, kalau tahun Islam bulan. Nah Bapak Ibu sekalian, metongnya ada dua macam. Ada metong namanya secara urfi. Bahasa itu ya, pindah ke bahasa awak. Perhitungan secara rato-rato. Bana rato-rato kok. Kurang dari setengah dianggap tidak ada. Lebih dari setengah dianggap 1. Itu rato-rato itu. Perhitungan rato-rato kok gunanya adalah untuk kepentingan kalender. Bang kau itu supaya kalender kau sama seluruh dunia. Tanggal 1 di Indonesia Muharram, tanggal 1 lo Muharram di Arab, tanggal 1 lo Muharram di Amerika. Jadi kalau umpamanya ada Raja Arab berjanji bertamu tanggal 1 Muharram atau 10 Muharram jok Prabowo, tamunya sebab tanggalnya li sama. Perlu tu iyo sebab dunia kau kan boleh. Kini dia awak magari. Awak dulu sampai jam dari Arab. Orang lu salah magari di Arab lah. Lu salah magari lah. Jangan sangka main magari wasiko di Masjid Haram, Masjid Nabawi lah magari orang lu lah. Maka perlulah rato-rato supaya nyo sama. Saya tunggal 1 seluruh dunia itu sama. Itu untuk kepentingan kalender namanya hisab urfi, hisab rato-rato. Tapi untuk kepentingan ibadah. Mana kepentingan ibadah buya? 1 Ramadan takai je ibadah puasa. 1 Syawal takai je ibadah salat hari raya. 1 Zulhijjah takai je 10 Zulhijjah betul. Untuk kepentingan ibadah ko diulang hisabnya balik. Namanya hisab hakiki. Artinya hisab hakiki wasawa hisab secara rinci, tidak rato-rato, tidak boleh dihilangkan. Kalau tadi rato-rato kurang dari separuh dianggap tidak ada, lebih dari separuh dianggap cie. Bapak Ibu sekalian yang berhormati, separuh nani makasih buya di sikoko abalah lo kepala kami mikian deh. Nah Bapak Ibu sekalian, bulan itu dianggap berakhir kalau matahari bulan jok bumi berada pada garis nan cie atau satantangnya. Taruh nanti tangga kau bumi, kau bulan, kau matahari. Kalau lah satantangnya bantu kau, di atas bulan baru kok, di bawah bulan usang. Kadang satantangnya itu pagi, kadang satantangnya itu sore. Kadang tantang itu tengah malam piriak. Menuri ukuran cie-cie daerah. Oleh karena itu, kalau menuri perhitungan ibadah, lah puasa di Tanjung, belum tentu puasa orang di Makkah. Lah puasa orang di Makkah, belum tentu orang puasa di Inggris.
Belum tentu orang puasa di Jerman lain. Sebab pertukaran malam siangnya babeda. Maka dihisap hakiki dia. Oleh karena begitu caranya, kadang kalau sesuai jok kalender, kadang kalau berbeda jok kalender. Nah, itu secara umumnya. Tak lu perlu apa banas bahwa tak kau jin dah kau dah. Nah, terbayang salah tu. Oleh karena itu tak ada masalah tu. Apa tu berbeda jok kalender. Memang kadang sama, kadang berbeda. Kadang lebih dulu jok kalender, kadang lebih keluar dari kalender. Karena diulang metong balik. Nah Bapak Ibu, kebetulan untuk 6 tahun kini itu Muhammadiyah lebih dulu metong, maka untuk seluruh dunia rata-rata orang kisaran mulai tarawih itu Selasa malam. Nah, Selasa malam. Nah, tuh. Sehingga puasa mulai Rabu tanggal 8 balik. Akibatnya menurut hisab hakiki umur Sa'ban tahun kini 29-nya. Kalau di kalender 30 umurnya. Nah kalau itu dihapus kalender, enggak kalender tetap jalan. Nah jangan ditip lo kalender. Kalender dengan kalendernya selalu. Nah puasa tetap jalan. Oleh karena itu enggak lo perlu harus hawa. Mangko tanggal 30 Ramadan baru. Uranglah sembahyang rayo 30 Ramadan di kalender. Tapi hisab hakikinya lah habis bulan puasa. Atau sebaliknya. Abalo tanggal 2 Syawal awak baru sembahyang raya kok. 2 Syawalnya di kalender. Menurut hisab hakikinya 1 Syawal baru. Nah, jadi itu ndak lo perlu menjadi masalah dewa. Kenapa? Karena hisabnya itu hisab hakiki. Yang kedua, lo nanampi lu di tangannya boleh. Pemerintah tuh. Lah rakek-rakek ke puasa baru diumumkan. Salahnya seminggu sebelum itu. Salahnya 2 hari sebelum itu. Kau indah lah dakok-dakok baru diumumkan. Tentu ada lo berdasar denyo. Kalau pemerintah awak Republik Indonesia khususnya, inyo baru mengumumkan besok ke puasa atau besok ke 1 Ramadan atau alun setelah melalui sidang. Namanya sidang hisab. Batampe di Jakarta. Sebab ibu kota awak kebetulan di Jakarta. Kok Tanjung ibu kota di Tanjungnya sidang mah. Kok kebetulan di Jakarta. Salah satu di antara persyaratan dan harus dibawa di dalam sidang itu adalah hasil pengamatan di akhir bulan Sa'ban terhadap hilal. Lo na hilal tu aku pak lo kepala kami ya. Hilal tu bulan jolong laye. Hilal bahasa bulan jolong laye. Di bulan jolong laye itu kalau mencari kata pilawi itu nampaknya tuh. Bulan jolong nampak tuh. Bulan jolong laye ketek baru. Kila mau kadang. Pas mau sampai balik buleknya. Kalau bulek kila mau ketek sampai hilang. Nah bulan jolong laye itu nama hilal. Dicaliak ke arah lawi sampai matahari tabanam. Bila dicaliak di akhir Sa'ban. Oleh karena itu sidangnya harus di akhir. Maka itu gulik-gulik jadinya. Jadi bukan karena dek tengang, bukan karena dek bongak, bukan karena dek bodoh pemerintah. Persyaratan untuk sidang itu harus menunggu penglihatan terhadap bulan jolong laye atau hilal di akhir bulan Sa'ban. Nah, ini bisa dicaliak bila tuh. Dicaliak tuh hari Selasa malam tuh caliak baru. Pas matahari terbenam. Maka sidangnya akan berlangsung pukul 8. Kalau perintah mengumumkan besok, langsung tarawih malam tuh. Kalau kami kecilnya, betul kan? Abang kau itu belum, karena memang persyaratan untuk sidangnya bantu itu. Cuman bang kau Muhammadiyah lah mau umumkan semenjak dari kini. Kok ceritanya Pak Ibu, Muhammadiyah itu, inyo alirannya aliran hisapnya ndak ada calik-caliknya bulan, nyo diperhitung saja oleh karate. Diperhitung karate melalui ilmunya, sehingga diyakini menurut perhitungan ilmu hisabnya itu tanggal 8 balik. Kadang sesuai juga pemerintah, kadang tidak. Tapi awak caliak kini, karena ada ketinggian hilal dari ufuk tu
lah lebih daripada 2 balik, diyakini pengumuman pemerintah akan sama dengan Muhammadiyah. Nah, itu mampu ambo mencari Tuhan di mensajinya. Nah, tapi kalau dia lalu bang kuliah kok lalu ceritanya tu. Nah, jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, bah pengumuman pemerintah menggota gulu-gului kalau paham awak. Bah mengko dia capek nyumumkan lama-lama. Bah mengko berbeda kalender jauh 1 Ramadan lah paham awak. Itu nampak lebih banyak. Nah, jadi awak kini menurut salah. Menurut najale adu 2 nang gadang ke dituri. Muhammadiyah lah mengumumkan semenjak dari sebelum-sebelumnya tanggal 8 balik hari Rabu. Itu dituri jadi. Dulu nyo basi kukuh saja mau umum di dangase pengumuman pemerintah bila kecil pemerintah jadi juga. Sebab kedua-duanya bana ndak ada salah. Kadang lebih dulu Muhammadiyah, kadang lebih dulu pemerintah. Dan kini bahkan termasuk 5 tahun ke depan itu diyakini sama. InsyaAllah. Kenapa? Karena ini bisa duku ke saudaranya. Nah, sama-sama kita dah ngalah Selasa malam. Nah, Selasa malam. Tapi ada nalah berkomitmen, nalah bersyukuku, nalah bersupakai. Biarlah awak menerima Muhammadiyah. Salah. Nah, kalau menerima Muhammadiyah, tentu sejak dari kini dah bertekad awak kabar tarawih Selasa malam, kabar puasa hari Rabu. Saya ini itu pun tidak masalah. Termasuk nanti di Tanjuang setelah Bodanga itu akan membiak jurus puasonyo iyo hari Rabu. Yang pemerintah 90% tetap hari Rabu. Saya yakin sesuai juga perhitungan ilmunya. Nah, baiklah Bapak Ibu, terlepas dari itu, ketua sangat pendek, kita ingin menyampaikan kinilai nan jale nang kepuaso ko lah pasti wak karajuan ko. Menurut Nabi awak biko. Allahumma barik Rajab wa Sya'ban wa balligh Ramadan. Ya Allah, berkatilah Rajab, Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Awak bersyukur kepada Allah seminggu lain insyaAllah awak basuh bulan Ramadan. Tapi awak tidak bisa menjamin akankah awak masih ada di bulan Ramadan tahun muka. Oleh karena itu ya Allah sampaikan kami ke Ramadan tahun kini. Kenapa? Karena awak sebagai orang Islam disuruh adik Nabi, yo gadang hati ndaknya masuk Ramadan ko. Bamang ko gadang hati awak masuk Ramadan, karena Ramadan ko dengan ibadah puasa diagiakan di Allah ke awak betul-betul untuk kepentingan awak. Dalam hal apa kepentingan awak? Dalam hal Allah sangat sayang kepada kita. Allah menginginkan kalau dapat yo masuk sarugo wak sadonya. Hal yang menyebabkan awak tahalang untuk masuk sarugo ko, atau mungkin dengan bahasa lain, untuk masuk sarugo ko syaratnya duanya. Tidak banyak ni syarat untuk masuk sarugo ko. Syarat untuk masuk surga hanya 2. Mau kadang-kadang lah sejujur mau kepada guru-guru nampak sulit-sulit, ambo mau pemurah saja. Syarat untuk masuk surga 2, asado dan 2 ko lah di tangan surga tu. Mana 2 buya? Pertama, berasiah dari dosa. Yang kedua, ada ibadah. Itu saja. Berasiah dari dosa, ada ibadah. Tapi kalau banyak dosa, beribadah tak perlu ada. Tentu tidak dapat surga. Berasiah dari dosa, ada ibadah. Apa caranya untuk kita berasiah dari dosa dan banyak ibadah? Jawabannya Ramadan. Karena bulan Ramadan itu pertama disebut dengan Syahrul Maghfirah, bulan memberasihan dosa, bulan keampunan. Yang kedua disebut dengan Syahrul Ibadah, bulan ibadah. Masuk awak dulu kepada Syahrul Maghfirah, bulan memberasihan dosa. Dosa saja yang diberasiakan di Ramadan. Atau yuk ke Ramadan memberasiakan dosa awak. Dan lah para dosa awak buat, Pak Ibu,
kalau awak bertanya lah dosa saja awak buat, kamu yakin khusus awak nak berada dalam masjid, tak ada yang bisa menjamin dirinya bersih dari dosa. Tak ke ibu ada nak? Tak ada. Sebab kalau ada yang menunjuk tangan, boleh bersih ya. Awak katanya menunjuk tangan, boleh bersih. Itu sedang dosa tu. Bangku itu, balu tu. Antara wara dosa awak buat mulai bulan Sya'ban tahun lalu sampai bulan Syawal tahun lalu sampai Sya'ban kini. Sebab dosa ko dua macam. Ada bernama ismun, ada bernama zambun. Kalau ismun dosa gadang, mau yakin kalau dosa gadang tak doa melakukan dah. Membunuh orang kali tak awak. Meminum tua kali tak. Makan riba, makan rata anak yatim, mampulan bini laki orang kali tak. Tapi nan dosa ketek yakin ambo rajin awak ampa buat. Kalau Imam Ghazali menyebutkan dengan ismul a'dha, dosa anggota. Dosa tangan, dosa kaki, dosa muncung, dosa telinga, dosa mata. Itu banyak tu. Dosa mata kalau mencali nan terlarang, ndak ke dicali, nya sekali kau tu. Ke dicali nya terlarang, asemba jelas ketek, dosa lestek. Dosa telinga, orang bergunjiang, lama lu nangah walaupun ndak satu wak, dosa lu telinga wak. Dosa kaki, dosa tangan, merosok, mawe, dosa kaki, melangkah. Malah kadang pukul 7 apalagi lu sudah dosa 2. 7 apa tu? Ababan tu dosa pukul 7 lu sudah 2 buya. Pulang sembahyang subuh. Mengeceklah sebenar kawak tek katanya. Ada kau tek katek subuh awak. Dia nak awak pulang ke patang teknya harus pagi-pagi kok. Para lu piti 200. Dia ada tek piti 200 salang dulu. Aja we etek kok. Dia ndak serimi halah je dan buat piti lo. Pada 2 rimi ada piti. Lalu cocek. Balu tu. Acik ada so. Kutujuh kerang seperampek keluar dari rumah. Tapi kakadai mali gulo. Ada nak ketek. Kamama. Kerancak nak menyapu tu nak. Ajaweknya dah solo. Kamama. Mampak dah kau. Lah 2 dah so. Sarancak tu anak menyapu. Itu jawek. Kamapa. Mampak dah. Apa ketujuh baru tu. Itu mulai dari Syawal tahun lalu. Sampai Sya'ban. Aculah tuang barah sariok gue. Alele malu kawan mengicu kawan. Awak tu entong setiap awak tu beda-beda dan awak yang paling tahu. Walaupun dosanya dosa ketek kecuali kecil Imam Ghazali, walaupun ketek tapi dia banyak ungguk kadang dia jadinya. Untung ada bulan Ramadan. Tanpa minta ampunnya Nabi. Sama ngecek Nabi. Acek Nabi. Man shoma Ramadan. Wa man qama Ramadan. Iman wa ihtisaban. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Sianan mendirikan bulan Ramadan. Sianan mempuasakan bulan Ramadan. Dengan ikhlas dan jujur. Lillahi ta'ala. Maka diampuni oleh Allah. Segala dosanya nan berlalu. Zambun dosa kita. Nah, so kadang kan tak doa lah. Membunuh orang kan tak waktu. Habis dek puasa tu. Jadi tak minta ampun mana? Dengan tidak meminta ampun pun Nabi. Asalkan awak berpuasa. Qama Ramadan, shoma Ramadan. Qama Ramadan, menegakkan bulan Ramadan, berkasihnya malam. Dengan bertarawih, mendengar ceramah, membaca Quran, bersedekah, membukukan orang puasa. Shoma Ramadan, siang hari berpuasa. Asalkan awak mengajukan ikhlas karena Allah nan dua kok. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Api dosa awak. Saya mengecek Rasulullah. Entah kau dikituannya ada Nabi. Rasul kaidah. Makanya dengan datang bulan Ramadan, orang yang beriman fariha bidukhuli Ramadan.
orang beriman gadang hatinya masuk puasa. Sebab untung adanya. Nah, itu makanya Ramadan kau sambut bana dengan antusias. Makanya orang beriman gadang hati masuk puasa. Tapi kalau orang yang kurang iman deh, ketibu lu puasa lu ke puasa lu apa? Tu dulu suatu ibadah misok siang lain. Ah, tu lagi cerita. Kalau orang beriman gadang hatinya. Kenapa? Karena menghabiskan dosa yang mengambil awak masuk surga. Dengan syarat puasa nan awak karajokan tadi batua menurut aturan. Baik malam maupun siang. Sebab ada je tu mah lah puasa bananya pina dosanya ndak diampuni tu. Bang ke itu puasanya ndak memenuhi syarat. Kecik Nabi kam min shaimin laisa lahu min siyamil ja' wal atas bagi kecik Nabi awal apa tadi. Berapa banyaknya orang puasa tapi ndak memperoleh dari puasanya kecuali awit jo lapar saja. Nampak lo ndak dapat. Nan dosa ndak habis. Bang ke itu puasanya cuman ndak makan ndak minum. Dan lain-lain yang membatalkan dan merusaknya kerajaan juga. Malam yada qaula ruzi wal amalabi fala siyamulah. Siapa tidak meninggalkan omong kosong atau memperbuat perbuatan sia-sia, tidak ada puasa dia. Ma perbuatan omong kosong ada 5. Pertama, al-ghibah bergunjang. Puasa ya lo gunjang ya lo, tidak ada arti puasa. Yang kedua, al-kizbu beluto. Bantuan awak cerita tadi. Dia tak serimi halah juga peti 3 rimi lagi. Awak sedang puasa. Nang kampe an-namimah mau pe. Dia hujan jadi hujan palasi. Malah hujan palasi. Awak sedang puasa. Nang kampe yaminul ghumus, sumpah palsu. Nah, ada orang yang ambil, ada demi Allah. Berinya nak ambil. Awak sedang puasa, sak puasa. Nan kelima, an-nazarah bisyawat, mencari lawan jenis dengan penuh syawat. Jika orang mandi, segala macam, awak puasa, sak puasa. Nah, itu namanya hal-hal yang menyebabkan puasa menjadi tidak ada arti. Nah, Pak dan Ibu, kalau kecil ulama, awak terancam dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Banyak puasa rusak dek mulut, dek lidah, mata. Sambil menunggu-nunggu waktu berbuka masuk sudah semayang, sawak duduk di kadai. Madok kala buah, mata di situ. Ini menengah si anu sebelah rumah. Sia, itulah telingo pakak wana penyari yang harus ketek. Apa tu? Kawanyo lakinya lari. Kalau kawan lakinya lari itu sero ditaruh cerita tu. Namanya bangun jiang. Akibatnya puasa menjadi habis. Malah kadang ada nak sengaja wana bu. Ni ada orang kena sabui ke kau. Tapi kau arah-arah bagunjang dek kau mah. Wak sedang puasa lah. Tapi sekali kau biarlah. Kan sengaja mana mah perandakan puasa tu. Jadi yang paling banyak mulut tadi. Kau nak diulang-ulang supaya puasa lebih baik daripada tahun yang lalu. Sehingga dosa memang diampuni. Nah Bapak Ibu hadirin sekalian. Tentu apa je ibu kawatannya kawaki ambu. Kira-kira buya yang bisa awak lakukan supaya ada kekuatan lewat di bulan puasa. Kau betul-betul menjaga diri awak sehingga puasa sampai kepada Allah. Itulah nanti kau tadi ibu. Pertama, berfa'fu waspahu sebelum puasa masuk. Saling memaafkan. Sebab yang menyebabkan nan buruk capek tak kalajukan dan terlarang murah tak lakukan. Dek binti hitam banyak di hati karena dosa banyak tak buat dan dosa itu paling banyak antara awak kawak. Maka sebelum puasa masuk awak berfa'fu waspahu, saling memaafkan. Akulah makanya di Minangkabau ambo rasa di Tanjung pada sikit pun tak masuk ada istilahnya mendoa menjelang puasa. Dia doa menjelang puasa sekolah.
Dia ada jo. Dah ada mungkin ya. Dulu ada mungkin tak? Dulu ada. Dan sebenarnya mendoa dalam puasa tu tak perlu disuruh adik Nabi tu. Sebab mendoa dalam puasa orang tua siswa tu dan ditujunya saling maaf sebenarnya. Aku dibuatlah sambal, dimasaklah nasi, dipanggillah tetangga, dia jok tolan. Tibolanya di rumah. Kalau kitulah kajian datang, kami silang lapangka kajian pokok. Sebelum ia ke minum nasi ke dimakan. Seketik disampaikan ke kita nama sama, dia awak ke masuk bayak bulan Ramadan. Kau ada selama kau tersinggung kan niat terlentak ke turun. Jangan mengganggu awak di bulan puasa beko. Ayo minta saling maafkan awak. Terutama kami silang lapangka. Awak kita sama tu. Ada yang lepas dari tak. Ayo saling maafkan. Nasi je lihatnya. Jadi nasi ni masalah sambal nama buat tu tok pau buat supaya terbuka pintu maaf. Itu sana. Jadi orang tua siswa termasuk buya kalian sebenarnya. Dibuat mendoa dan intinya saling memaafkan. Mereka dulu masih dulu leh. Sepakan dalam puasa masuk maka lama sili mudia taruh itu. Dan intinya saling memaafkan. Jadi sama nanya indak bana awak mendoa asal awak bersuah saling memaafkan itulah masuk tu. Termasuk kini beko terakhir saling maafkan awak beko alat. Wa amang ko bantun ya. Kapasisi kata rusan lalu tarik ke Bengkulu. Sebelum kaji kali tarikan ancak guru minum dulu. Sebab ambo. Dan sananya Pak Ibu kami baru 4 hari pulang umroh di orang rumah. Gak payah suara umur gini. Batuk. Kan terang batuk materi tak? Sebab kecil orang kalau ndak batuk pulang umroh, ndak mabrur umroh. Malah ada yang sampai itu kalau ndak batuk pulang di Makkah, ndak sah umroh. Sebab cuaca sangat berbeda. Asalnya pulang haji, pulang umroh pasti batuk. Ndak mau hidup betul sebabnya ndak penyakit dah. Nah cuma besuan-suannya habis juga. Sehingga gak tak payah mengaji kini. Dek tak payah itulah minum apa dulu. Ada. Dia kesetuju apa ibu tu? Tujuh tak tujuh apa cucu saya tentu. Bismillah. Agak tadi tu kan enggak malam masuk rumah teralah. Bismillah. Oleh kecil susunya nak lama. Kecil tehnya nak saja. Kecil gulunya nama ni. Kira orang buat nak pandai. Terima kasih banyak Ustaz nama letak ni ya. Aku ini kata anak lepek gawi. Alhamdulillah. Lantarlah ma'adu meminum sebagai ceramah. Dia nak kata bedo tersasak ni. Apa duduk di sini. Mungkin Nabi yang sudah. Balik awak kanan tadi balik. Jadi apa ibu hadirin yang berhormati. Para lu Allah berfafuas bahu. Jangan sampai ada dandam kasumai. Bakarusaan tidak memaafkan lalu masuk ke Ramadan itu mengganggu puasa gitu. Contoh ada nama Istimah nama Fatimah panggil Istimah pulang sembahyang subuh ada ngeceknya ada nekaunya sembahyang tarawih dan malam tadi warna lama terasa khusyuk bukan main imam sancak loh tapi sembahyang subuh dan tadi tak baili terasanya tak khusyuk dan sembahyang. Bang kau itu pajar tu sebelah kidar dan tagaknya. Itu akibatnya. Dia tak ada saling memaafkan. Itu bahas sembahyang saja. Adalah terkabir kiranya orang ni kira pajar tu sebelah. Tak lama rasa kena sikuan. Asyik kau rusak ibadah. Dek gara-gara tidak saling memaafkan. Ada orang sampai kawan saja pulang balik. Bakal pulang mak dia mak. Malih ada dia tibolan saja. Asal nampak sakit kiranya. Kerusak jadi. Apa lagi bersuara di jalan. Awak sedang berpuasa. Makanya saling memaafkan sebelum masuk bulan Ramadan. Di mana saja. Itu mah orang tua siswa dibuatnya mendoa menjelang puasa. Akhirnya dia awak sibuk kadang tak ada tak. Cik-cik kampung ni ada je. Sangka lah jarang tu gini. Siswa ada, siswa nampak? Siswa ada kan? Siswa ada ya. Kini lama jarang. Tak apa-apa, tapi saling memaafkannya tetap awak laksanakan. Di kadai, di pasar, di mana betul lah. Saling maafkan masuk puasa. Itu pengaruh kepada awak menunaikan ibadah puasa.
Tapi sekali lagi tapi nan paling paralu awak sarumah internal rumah bini jo laki anak jo orang gaek minantu jo mintu ipa jo bisan awak saperinduan dari rumah konan paralu wana saling maafkan. Mungkin sebelum sahur, mungkin sesudah sahur, mungkin sesudah tarawih. Wak besok puasa Rabu, mau Selasa malam tu ada acara maaf di rumah. Tah, habis ni Sita namanya, maafkan udah yo, dah cok Maria kata, yo dah ya, dah tak maaf kalau tak banyak rengkang. Nah, tu. Alah kalian saling maafkan adik kakak, minta maaf ke ibu, maaf, yo ya maaf ya yang saling akan mewakil ke puasa besok. Cuman kadang Pak, ikut nak kata jawab. Awak kau orang lain lah maaf Pak. Bersujuk kawan tangan jalan hampir tangga tangan kawan nyoyo. Hari menyasa dia bersalam nyonya sokat tangga yang tuan ya gitu. Anak jauh ini je laki tak no. Kamu pernah tanya kadang kayak waktu mak lah pada kali salam japa. Ni tu yang kau tanyuan. Endak jawab lah sedih. Jadi malah 2 kali baru je. Bila tu mak pertama waktu dan kahwin jayang dulu. Waktu nikah dulu. Yang kedua 6 bulan lalu dulu sanak datang dari Batam pulang kampung basalam sebalik terbawa lendong lah. Kadang kare hati seorang Pak. Lah beramalkan kaji buya kok, tapi dalam hati kecil lakinya dan kalau ndak nyomonyon dulu dan tak kamanyon dah. Dia bini tu pula, dan kalau ndak nyom mulai dan tak lu mulai dah. Anak ini ayam siap lari seorang tak jadi salam. Apa kau sama harus begitu? Di sekolah makonyo di rumah tangga tu sekali-sekali ada solat jamaah. Sesudah awak solat jamaah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu doa, berputar pak medok kelakang. Langsung terus salam. Oleh anak ketek, anak nombor 2, anak 3 sampai anak nombor sebalik. Kalau anak sebalik. Terakhir saya salam leh. Asiminah ko mendudu ke muka leh. Mintua dan duduk di sini, awak ngajar pak. Jadi nyolong sebalik. Mak, sekolah. Jangan awak ngajar. Mintua tu dah lewat. Mak baru mak sekolah lere itulah nena jadwal itu awak ngajar kalau lajak solat jamaah tak bawa lendong jadi sengaja wana ganjil aja tu kama kau itu kecewa ke bini ya pi ke pasar salam lu tu ndak lu amu macam itu dan salam apa tu tibu tu jadi kau perlu dimulai dari rumah tangga apa lah kau bakal caruh fa'fu wasfahu. Jadi halal bihalal tu menjelang puasa 20 sana. Ambo celik kini Pak benar diterapkan di kantor-kantuan. Ya tak kantor-kantua, di kantor-kantua, di balai desa. Tu hari ambo barari ko tetap menghadiri menyambut tarhib Ramadan namun orang kini saling maafkan. Ladut. Masuk di sekolah ambo di talib atau di Sabtu dia ada rencana awal sama-sama. Itu akan berpengaruh kok. Jangan pakai puasa. Untuk supaya puasa selesai. Itu dalam rangka menghabiskan dosa karena memang bulan Ramadan syahrul maghfirah, bulan keampunan. Dan kedua, syahrul Ramadan adalah syahrul ibadah, bulan ibadah. Ada 2 tanda Pak. Pertama di bulan Ramadan kok ibadah tu banyak. Pertama ibadah puasa tu sendiri. Ibadah puasa kok nak bersiaga ke dah. Ibadah di bulan puasa kok pahalanya entang gaya macam. Orang yang mengajarkan ibadah puasa di bulan Ramadan menghalalkan dirinya langsung masuk surga. Sebab ibadah puasa itu langsung Allah yang membalasi tanpa ada malaikat. Tanpa malaikat fa innahu li wa ana jazibi. Ibadah puasa itu langsung kamu ambo yang membalasi ke Allah. Sebab barek kau. Dan ibadah-ibadah wajib dan awak karajokan di bulan puasa termasuk puasa itu sendiri dilipat gandakan pahalanya menjadi lipat ganda yang sangat banyak.
menjadi 700 kali lipat, bahkan beribu-ribu kali lipat. Adha'afa mudha'afa. Mengarajokan amal sunat di bulan Ramadan, pahalanya sagonya mengarajokan amal wajib di 2 bulan Ramadan. Nah, makanya orang banyak berzakat, bersedekah di bulan puasanya biar momennya. Karena ibadah sunat di bulan puasa sama pahalanya jo ibadah wajib di luar bulan puasa. Makanya banyaklah baca Quran, banyaklah bersedekah, banyak menolong anak yatim, orang miskin. Awak kamu ngumpul anak yatim, pembagian yatim ke bulan puasa nak? Nah, di bulan puasa. Asal itu. Nah, banyak awak bersedekah, banyak membaca Quran di bulan puasa itu. Karena syahrul ibadah, bulan ibadah. Nah, sehingga kau ada senti yang memilih kurang menukuk, nang kurang-kurang selama di bulan Ramadan itu tapi tak imbali di awak. Akulah Bapak Ibu sekalian, hari tinggal sepakan lain, kita bersiap diri, karena dengan awak bersiap diri, tonton kedua kau dapat awak. Dosa habis, ibadah meningkat. Tapi yakinlah, dengan awak bersiap, insya Allah kedua bisa awak peroleh. Tak boleh puasa dijadikan kambing hitam. Bakal lambat tiba, ambo puasa. Bakal nak datang, ambo puasa. Awak sedang saya puasa. Tak boleh puasa dijadikan kambing hitam. Puasa tetap awak jalankan, aktivitas kehidupan sehari-hari tetap terlaksana dengan baik. Tingkatkan ibadah, tahan diri dari napasu, tahan diri dari mengajukan hal-hal yang terlarang, ribahlah, gunjianglah, kaulah ruzilah, perkataan siu-siu lah, agar ia puasa itu menjadi sempurna. Dan anggaplah kecil Nabi, puasa yang awak lalui kini adalah puasa terakhir di dalam kehidupan awak. Sebab puasa dimukul tentu adoleh. Nah, sehingga pasti tiba 1 Syawal, Aidil Fitri, batu-batu awak kembali kepada suci Aidil Fitri. Nah, dia pas Aidil Fitri itu mah tidak, sebab dalam keadaan berasi awak. Nah, kalau Allah mengendaki. Itulah Pak dan Ibu, kesolok kepada subuh suak, tiba situ hari pagi, waktu isya dalam masuk tentu wak harus baranti. Mudah-mudahan manfaat bagi kita sama-sama selama memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ada apa suleko, dan kita berharap Allah berikan kekuatan lahir batin kawak untuk mengamalkan secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.